Reuni Angkatan 45 Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Jokowi pada 26 Juli 2025 bertajuk Spirit 80 Guyup Rukun Migunani disinyalir publik sangat erat kaitannya dengan isu ijazah palsu yang masih membayangi dirinya hingga saat ini. Alih-alih menjawab keraguan publik soal keaslian dan keabsahan ijazah Jokowi, reuni ini justru memunculkan serangkaian kejanggalan baru yang terungkap serta sulit untuk disangkal dan diabaikan. Terlebih dinamika dari polemik keaslian dan keabsahan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan dan dipersoalkan, publik menunjukkan adanya temuan-temuan baru terkait dengan ijazah Jokowi dicetak ulang pada tahun 2012 di Pasar Pramuka yang diduga melibatkan Ketua Sedulur Jokowi Paiman Raharjo, serta Roy Suryo dan Dr. Tifa yang telah menerima sejumlah ijazah, skripsi, dan data akademik alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 yang berbeda dengan ijazah Jokowi. Selain itu, ijazah Jokowi yang sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya pasca laporan Jokowi soal pencemaran nama baik dan fitnah yang statusnya telah dinaikkan ke penyidikan dan sudah terdapat 12 nama yang berpotensi yang akan dijadikan tersangka. Dan untuk menguatkan opini dan persepsi publik terhadap keaslian dan keabsahan ijazahnya, Jokowi melakukan manuver dengan menghadiri reuni Angkatan 45 Fakultas Kehutanan UGM. Namun hal tersebut justru memunculkan kontroversi karena terdapat sejumlah kejanggalan. Antara lain, pertama, Mulyono yang mengaku sebagai alumni UGM ternyata diduga bernama Wakidi dan merupakan calo tiket penumpang di Terminal Tirtonadi Solo. Sehingga Mulyono diragukan sebagai alumni UGM, Fakultas Kehutanan UGM. Kedua, alumni UGM yang hadir dalam reuni tersebut memakai name tag yang disinyalir para alumni tersebut tidak saling mengenal, sehingga perlu dipakaikan name tag agar bisa memanggil dan menyebut namanya. Ketiga, mereka datang secara bersamaan dengan menggunakan bus, padahal seharusnya para peserta alumni datang secara mandiri, sehingga kedatangan para alumni tersebut terkesan dimobilisasi. Keempat, alumni yang bernama Mulyono tersebut mengaku bahwa tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM, padahal di Fakultas Kehutanan UGM terdapat 4 jurusan. Kelima, Mulyono juga mengakui bahwa skripsinya bidang ekonomi manajemen yang tidak memiliki kaitan dengan mahasiswa yang mengambil jurusan di Fakultas Kehutanan, sehingga memunculkan keanehan. Keenam, adanya pihak yang mengakui sebagai alumni UGM dan menyusup untuk mengikuti reuni Angkatan 45 Fakultas Kehutanan UGM yang diduga sebagai bernama Bambang Saptono yang pernah menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden. Pertanyaannya adalah apakah benar yang bersangkutan alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985? Ketujuh, reuni Angkatan 45. Fakultas Kehutanan UGM seharusnya baru dilaksanakan pada tahun 2030 mendatang, bukan pada tahun 2025. Karena bagaimana bisa sebelum lulus kuliah sudah melakukan reuni sejak tahun 1981. Kedelapan, terdapat perbedaan wajah dari 88 orang yang datang dalam reuni Angkatan 45. Fakultas Kehutanan UGM dengan foto wisuda. Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Terlebih dari alumni yang hadir ada yang terlihat muda. Oleh karenanya menurut publik bahwa reuni Angkatan 45 Fakultas Kehutanan UGM terkesan setingan di tengah bergulirnya tudingan ijazah palsu Jokowi kini. Publik tidak lagi bertanya apakah Jokowi datang ke reuni Angkatan 45 Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Tapi apa yang sebenarnya sedang dicitrakan lewat reuni ini? Apakah reuni ini menjawab keraguan atau justru menegaskan bahwa ada narasi besar yang sedang dipoles di balik senyum dan foto bersama? Yang jelas reuni ini tidak meredakan kecurigaan, ia justru mempertegasnya. Kini, publik tidak hanya mempertanyakan keaslian ijazah, tetapi juga apa yang sebenarnya sedang ditutupi melalui reuni ini. Jika Anda mencium kejanggalan yang sama, tulis pendapat Anda di kolom komentar, tekan like, dan bagikan video ini. Karena mungkin dari potongan-potongan kecil inilah kebenaran akhirnya terungkap.
Subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar dapat terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.